Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Surya Putri, Prodi 21 HTN 7. Di sini saya ingin membuat tugas pengganti MIT, yaitu mata kuliah kriminologi, dengan mereview kembali materi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian ilmu kriminologi, asal-usul, dan beberapa pendapat para pakar mengenai ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropologi Prancis bernama Paul, bahwa kriminologi adalah berasal dari kata krim yang berarti kejahatan dan logos ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang dan kejahatan. Kemudian Edwin berpendapat bahwasanya kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Kriminologi atau ilmu persyarat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Adapun alasan lahirnya ilmu kriminologi ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang kedua yaitu adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana, yaitu tidak mampu membendung menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman. Kemudian bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi, sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin apakah ada memang hal-hal yang perlu dibenahi, apakah hukum acara pidana memang sudah tegak dari tujuan itu sendiri. Kemudian kriminologi berkaitan dengan cabang ilmu. Yang pertama antropologi kriminal, yaitu tentang manusia yang jahat, seperti ciri-ciri fisik penjahat, apakah ada kaitannya dengan suku, bangsa, atau wilayahnya berasal. Bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan bahwa lokasi geografis seorang akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian yang kedua yaitu sosiologi kriminal, yaitu tentang kejahatan yang diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan seperti pengaruh ekonomi. Dan yang ketiga yaitu psikolog kriminal, tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya seperti jiwa yang sakit. Adapun objek kajian kriminologi yaitu perbuatan kejahatan, pelaku kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat adanya ilmu kriminologi. Ada beberapa manfaat adanya ilmu kriminologi ini. Yang pertama yaitu mengenai bisa mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk perilaku manusia. Yang kedua yaitu memahami kenapa ada penyimpanan terhadap norma, baik itu dalam pidana khusus maupun umum. Dan yang ketiga dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpanan yang terjadi baik secara personal maupun kelembagaan. Dan yang ketiga dan selanjutnya yaitu tingkat ketaatan hukum. Ada 3 menurut Profesor Ali. Yang pertama yaitu induktivation atau merupakan ketaatan karena takut, di mana hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan atau merasa takut adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Dan yang kedua yaitu internalization, yaitu seseorang taat karena betul-betul tidak peduli dengan pendapat orang lain tapi lebih memikirkan manfaat dari aturan tersebut. Yang ketiga yaitu complaint, yaitu di mana seseorang taat terhadap
terhadap hukum karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Adapun selanjutnya yaitu fungsi kriminologi terhadap hukum pidana. Sebagaimana tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku memberikan rekomendasi guna pembaharuan terhadap hukum pidana. Kemudian, fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana atau proses hukum acara. Yang pertama yaitu hasil penyidikan. Kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengungkap kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu kriminalisasi, di mana deskriminalisasi terhadap produk perundang-undangan dan perbaikan. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai aliran kriminologi atau mazhab dalam kriminologi. Langsung saja. Yang pertama, fungsi mazhab untuk menentukan bagaimana kita memandang sesuatu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan, yang seperti mazhab klasik dipelopori oleh Kaisar Beccaria, yaitu didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memiliki perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita, di mana didasarkan pada asas free will atau kebebasan kehendak. Pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri dan harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Dan yang kedua yaitu aliran kartografik, di mana aliran ini mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah baik secara sosial maupun geografik. Penganutnya yaitu Quetelet-Guattari. Dan yang ketiga yaitu ada aliran sosialis, di mana aliran ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik, karena menurut teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi atau orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka demikian melawan kejahatan itu harus dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian teori ini dipelopori oleh Edwin. Dan yang keempat itu ada aliran positif, yang dimana tidak setuju dengan aliran sosialis. Aliran ini membantah aliran sosialis karena dia berpendapat bahwa kesejahteraan itu tidak didasarkan faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri. Tapi ada faktor di luar dari dirinya yang mempengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Teori ini dipelopori oleh Kaisar, bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa dari sejak lahir, ditandai dengan ciri-ciri fisik, bertato, pesek, berjenggot, dan lain-lain. Kemudian aliran yang kelima yaitu aliran psiklatrik, yaitu aliran ini mengatakan bahwasanya kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi, menekankan bahwa kejahatan itu ada karena adanya gangguan emosional terhadap melakukan interaksi sosial. Dan yang keenam yaitu aliran sosiologis, di mana aliran ini berpendapat bahwa menurutnya kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, individu dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang melakukan kejahatan disebabkan adanya orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Mungkin itu adalah beberapa aliran dari ilmu
Nah, setelah membahas mengenai mazhab atau aliran dalam kriminologi, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori dalam kriminologi, yaitu adalah teori atau alasan yang digunakan untuk membenarkan sesuatu yang dilakukan. Ada beberapa teori seperti teori deferential axolation, yaitu oleh Edwin Sutherland, yaitu di mana perilaku kriminal itu adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi intensif. Dan dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau teman. Dan yang kedua yaitu teori anonim atau tanpa aturan oleh Emil, di mana bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga banyak yang terjadi kejahatan di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu teori kontrol sosial, di mana teori ini berpendapat mengenai teori yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia atau keluarga, sekolah, instansi, tempat bekerja, dan lain-lain. Misalnya, orang tua yang gagal mengontrol kepada anaknya. Kemudian yaitu teori yang keempat yaitu teori labeling, yaitu oleh Edwin, yaitu di mana teori ini berpendapat bahwasanya kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya seperti contohnya itu narapidana. Narapidana yang keluar penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindakan si mantan napi tersebut, misalnya merasa dikucilkan atau bisa jadi napi tersebut antisosial. Dan yang kelima itu ada teori konflik oleh Karl Marx, di mana dia berpendapat bahwasanya kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya ketidaksukaan seseorang terhadap keyakinannya, bukan pada individunya, misal konflik antara suku. Kemudian pembahasan selanjutnya, setelah kita mengetahui mazhab atau aliran dalam ilmu kriminologi serta asal mula ilmu kriminologi, pasti muncullah pertanyaan dari teman-teman, mengapa manusia melakukan kejahatan? Nah, kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan, perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu actus reus atau perbuatan yang salah, yaitu perbuatan yang dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Yang kedua yaitu mens rea atau dipandang harus bisa bertanggung jawab ketika melakukan gangguan mental yang tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Baik, mungkin hanya itu sedikit review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wallahu muwaffiq ila aqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Audio Jungle.